Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan badan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 4 Juli 2025, hari yang cukup menarik. Walaupun marketnya melemah 0,19%, tapi saham-saham yang perform masih pada oke. Yang gorengan pun juga enak untuk dibaca. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base di deskripsi, dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang untuk publik ya, itu yang free, itu teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Jadi masuk ke deskripsi video ini, nanti ada link Telegram, itu gratis dan teman-teman bisa gabung ke grup yang untuk publik. Nah, sedangkan bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup yang premium, apa bedanya mas? Ya jelas servisnya lebih ya yang premium dibandingkan yang free. Bagi teman-teman yang bergabung ke grup Telegram yang premium, bisa tinggal simak aja infonya di ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Jadi teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ada di sini ya, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Lalu kalau misalkan sudah paham dengan infonya yang kurang lebih 5-6 menit ini, bisa tinggal mengisi pendaftaran di form yang ada di deskripsi. Seperti itu. Kalau misalkan udah submit, tinggal menunggu invitasinya. Yang penting itu jangan sampai username Telegramnya salah ya, karena di invite-nya menggunakan itu. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke IHSG aja, di mana hari ini dia turun 0,19%. Ya masih melanjutkan view kemarin ya, masih view yang kurang enak dari IHSG. Dan saya pun juga sebenarnya nggak berharap itu, cuman ya marketnya terlalu ya bisa dibilang terlalu obvious lah untuk view yang dia mau koreksi ini. Yang pertama dia merespon downtrend line, lalu dia double top, breakdown, pullback, bearish flag, dan ya kalau misalkan memang 6745 nya sampai dijebol, ya dia bisa koreksi, bahkan ya cukup dalam, bisa sampai sekitar 6.500-an untuk nutup gap di sana, seperti itu. Cuman ya syaratnya sama, 6.745-nya harus dijebol dulu, atau garis yang ada di bawah ini. Jadi kalau misalkan area tersebut dijebol, maka IHSG bisa koreksi lebih dalam, seperti itu. Tapi selama nggak jebol gimana mas? Ya nggak masalah, nggak ada konfirmasi. Bisa aja dia bikin same low, higher low, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau misalkan dia jebol 6750, maka next stop selanjutnya ada di 6500-an. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya dengan kondisi market seperti ini, pilihan sahamnya mesti semakin terbatas ya. Kalau teman-teman baru main di saham-saham blue chip, ya pasti nggak bakal perform juga, karena marketnya aja kayak gini. Padahal katakan itu beta 1 ya, 100% ngikuti market naik 1%, mereka naik 1%. Nah ketika marketnya koreksi kayak gini, ya blue chip juga pada koreksi juga, seperti itu. Harus shifting ke saham-saham yang baru ada pergerakan, strong uptrend, dan lain sebagainya, maupun bahkan saham gorengan. Maksudnya kayak misalkan ya nggak gorengan aja, kayak Krakatau Steel juga masih bisa perform. Jadi ya memang perlu menemukan saham-saham tersebut lah yang masih bisa perform di kondisi market seperti ini, seperti itu. Dan ya itu, jadi lebih harus selektif. Ibarat kata kita masuk market di mode hard lah. Kenapa? Karena kita melawan market ya. IHSG-nya baru mau koreksi, nah kita cari saham-saham yang masih mau naik itu kan susah. Tapi kalau baru bottom terus mau naik itu kan kayak beli apa aja pasti cuan, seperti itu. Jadi ya gunakan area tadi 6745 lah buat toleransi saat ini. Dan kalau kita lihat katalis global pun juga belum kondusif ya. Saya juga nyimak dari salah satu channel juga. Ya intinya kalau dari US tuh masih belum ya ada potensi untuk penurunan suku bunganya masih dipending. Karena dalam tanda kutip di sana ekonominya masih baik-baik saja kayak gitu. Jadi kalau misalkan ekonominya udah buruk, nah suku bunga kan baru diturunin.
suku bunga diturunin biar likuiditas pada mengucur di real bisnis. Cuman ya itu, selama kondisinya masih dianggap lumayan bagus ya masih akan ditahan, dan itu bikin susah napas ya karena likuiditasnya seret di mana-mana seperti itu. Ya terdampak juga dari yang bisnis real jadi ke bisnis saham dan lain sebagainya. Semuanya kan mencerminkan keadaan di lapangan juga, itu satu. Yang kedua ya ketika suku bunga tinggi mungkin orang bisa aja pilih obligasi instead of masuk ke saham ya, karena saham ada resiko naik turun, sedangkan obligasi at least yieldnya tetap, walaupun mungkin harganya juga bisa naik turun ya di pasar sekunder seperti itu. Jadi ya sesuaikan aja, mungkin masih harus lebih bertahan lagi. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, tentu ya ISG by moving average juga udah gak enak banget viewnya. Ini ya kayak tinggal menuju dead cross gitu. Ini ya gak tahu ya, cuman kayak tinggal menunggu pergerakan besar gitu loh. Tuh gak tahu nanti yang mau jebolin pakai apa, cuman ya itu seperti itu. Ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kita bahas beberapa saham-saham yang menarik. Big Bang main dah kita bahasin terus. Kita coba bahas yang lain. Kenapa kok saya pengen bahas saham-sahamnya Pak PP ya? Karena ya kalau saya lihat soalnya Big Bang itu udah pada mau bottom. Ya, memang belum bottom tapi sudah pada mau bottom. Nah, misalkan dia koreksinya nggak pakai Big Bang ya pasti kan pada pakai konglomerasi ya. Yang mana kemarin yang paling moncer itu kan sahamnya Pak PP. Ya mungkin bisa aja nanti pada kena take profit. Seperti itu. Nanti kita lihat aja. Oke, kita bahas dari mana? Kita coba update view-nya BRMS ya. Ini juga salah satu call yang memang belum jalan. Oke, wah ini malah nge-publish di sini nih. Hari ini BRMS naik 2,02%, candlenya cukup bagus, volumenya tapi masih kecil. Terakhir kita punya view BRMS, ini dia bullish flag ya sebenarnya. Naik tiang, lalu di sini bikin bullish flag. Cuman ketika dia breakout dia gagal higher high. Dan kalau misalkan teman-teman kenapa kok bentuknya kayak gini ya? Karena ini mirip banget sama emas ya. Jadi emas kan juga kayak gitu, breakout continuation, tapi dia nggak breakout high. Jadi ya bentuknya kayak gini persis. Nih, misalkan kita lihat XAU ya. Ini kan bentuknya sama. Di sini kan dia breakout continuation. Nih. Di sini dia punya continuation sudah breakout, tapi gagal higher high gitu. Dan bentuknya sama. Tapi satu hal ya kalau kita lihat, ini emasnya sudah rebound. Sedangkan saham-saham emas kayak misalkan contoh BRMS ini belum rebound. Dia masih di area support seperti itu. Jadi ya sebenarnya kita kalau lihat sudut pandang lain ya ini masih peluang untuk beli kayak gitu untuk BRMS ini. Cuman apakah dia bakal higher high saya pun juga nggak tahu juga. Yang jelas untuk sekarang ini masih di area yang cukup bagus, dan kalau saya bilang ini sudah lebih safety lah bahasanya. Kayak gitu kan sudah nggak spekulatif buy ya. Nih, dia sudah mulai menyamping. Kalau kita lihat kan ada breakout high juga tanggal 1 Juli ini. Dia kan high-nya di sini ya, 406 pada time frame kecil. Lalu dia ada high sampai 412. Jadi ya kita bisa asumsikan sekarang dia udah menyamping. Tuh. Yang awalnya turunnya kuat di sini, ini dia udah mulai menyamping. Nah, ketika menyamping itu nanti biasanya dia akan menentukan arah lagi. Dan apakah selalu naik ya nggak pasti juga. Bisa aja dia turun lagi, itu bisa. Atau misalkan dia breakout terus naik lagi, itu bisa juga. Seperti itu. Ya kita tinggal tunggu konfirmasinya aja. 408 sampai 412 lah. Yang jelas kalau misalkan BRMS ini berhasil breakout 412, saya rasa upside-nya lumayan. Dengan target naiknya mungkin di area pullback ini sekitar 458. Itu kalau 412-nya breakout. Pas kan di Fibonacci 0,236. Ya kalau 236 tambah 236 itu biasanya 0,5 sih. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya Asumsi dia membentuk double bottom di sini, bottom 1, bottom 2 dengan neckline di 0,236. Kan kalau targetnya chart patternnya itu kan sama ya dalamnya. Dan kalau ini range-nya 236, ya 236 tinggal dikali 2 aja. 236 tambah 236 itu kan mendekati 0,5. Kalau 2,5 kali 2,5 kan 0,5 ya. Ini kan 236 seperti itu.
Dan gitu, makanya kenapa ada Fibonacci ya, reject di 382 masuk ke golden pocket, reject di 236 masuk ke 0,5 seperti itu. Jadi ya mungkin ini untuk sekarang targetnya sih sementara ada di 442. Cuman kalau misalkan dikasih lebih, misalkan sampai area pullback juga nggak nolak seperti itu. 442 lah untuk target saat ini, sedangkan stop loss masih di 384. Ya memang ini resikonya kalau entry sudah menyamping ya, nggak dapat best price lah. Kalau misalkan teman-teman spekulatif buy di 390 bahkan 380, nah itu kan dia masih best price banget ya. Cuman kalau udah mulai rebound gini kan ya resikonya aja udah 6% sendiri kalau taruh cut loss di bawah seperti itu. Ya itu sih, sesuaikan dengan style masing-masing aja. Cuman yang jelas untuk saat ini selama tidak jebol 384, BRMS arahnya ke atas. Selama tidak jebol 384 seperti itu. Nah, kita lihat dalemannya untuk BRMS. Mungkin saya bisa tambahin RSI ya, maksudnya biar kita juga bisa ngelihat dia sudah di fase apa, apakah sudah lemah, kuat, dan lain sebagainya. Ini belum disetting RSI-nya nih. Masih RSI berapa nih? 14. Tuh, ya. Dia belum masuk oversold ya. Oversoldnya kan 30. Tapi ya udah di bawah 50 lah. Seperti itu. Yang jelas itu, gunakan area tadi. Support sekarang ya 400 ya. 400 sampai 392 lah. Dengan stop loss di bawah 384. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk BRMS, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek keras happy cuan, udah kena targetnya ya. Saya pengen bahas aman deh. Entah kenapa saya pengen bahas big cap hari ini, tapi yang bukan big bang ya. Karena itu, saya pengen lihat nanti kalau misalkan potensi koreksi itu koreksinya pakai apa IHSG ini. Oke, kita bahas aman, di mana hari ini dia turun 0,29%. Candlenya sih nggak terlalu solid ya, dan volumenya pun juga imut-imut pas koreksi ini. Tuh. Terakhir aman ini naik sampai 7.500, dia kena downtrend line, lalu reject, turun sampai support di 6.700 dan naik sampai 8.100. Sempat tanggal 16 Juni nih ya, dia naik sampai 9.200 tapi dibanting dan ya kembali naik lagi sampai 8.800. Yang jelas saat ini salah satu saham yang mulai mendekati area resist. Ini kan resist cukup kuat ya, 8.800 ini. Di sini dia support, breakdown, resist. Nah, ini diuji kedua seperti itu. Dan kalau misalkan 8.800-nya breakout pun juga nextnya di 9.600 ini kuat juga. Karena Fibonacci 0,618 seperti itu. Dan satu hal yang agak kurang enak ya kalau kita lihat bentuknya, ini kayak mau bikin rising wedge. Cuman ya lagi-lagi dia belum ada konfirmasi seperti itu. Jadi ya selama belum ada konfirmasi itu kan chart pattern juga masih potensi juga seperti itu. Tapi kalau misalkan ini terkonfirmasi rising wedge-nya, maka target koreksinya ada di sini 6.800 ya. Syaratnya apa mas? Ya mungkin jebol 8.200 lah. Misalkan dia jebol uptrend, jebol 8.200, itu bisa aja koreksinya pakai aman dengan target koreksinya di sekitar 6.700 sampai 6.800 seperti itu. Untuk support sekarang di sini, ini support satunya di 84 ya. Support 2-nya ada di 75.500, baru support 3-nya di 6.000 ini 68 sampai 66 lah. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, dan juga ini masih potensi ya selama belum ada konfirmasi. Kita lihat transaksinya dari aman hari ini. Tadi BRMS belum kita cek ya transaksinya ya. Ngintip dikit lah. Small, normal dan lain sebagainya. Bandarmologinya cenderung distribusi. Nah, kembali lagi ke aman. Nah, hari ini juga transaksinya netral ya. Dan kalau kita track ke belakang pun juga cenderung jualan bandarnya. Ini kalau pakai bandarmologi. Kalau misalkan pakai foreign flow, asingnya pun juga jualan. Ya, itulah. Nggak enaknya kalau misalkan ini adalah fase distribusi. Karena either itu bandar maupun asing nggak ada yang nampungin barang ya. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk aman. Kita lanjutkan. Gotoh udah kita bahas ya. BRPT nggak usah dulu deh. BPNI, Astra, Cuan, Bumi, BRIS, MDKA, Pegio, Adaro, INDF. Boleh deh kita bahas INDF. Lama banget nggak bahas INDF.
Habis bagi dividen juga ya. Oke, kita bahas INDF di mana hari ini dia 0%. Nggak naik, nggak turun. Sempat naik, tapi kembali lagi dan pergerakannya 0% di closing. Oke. Kita bahas INDF. Kalau saham kayak gini enak pakai big review dulu ya, biar kita bisa lihat semua gambaran besarnya. Ya. Kalau kita lihat INDF ini cenderung saham sideways untuk saat ini ya. Jadi semenjak dia rally dari tahun 2009 rally sampai puncaknya di sini 2016. Setelah itu dia cenderung menyamping aja karena ya mungkin sudah sampai fair value, nggak ada kepentingan dan lain sebagainya. Dan terlihat akhir-akhir ini cenderung bergerak seperti itu. Satu hal yang saya lihat ketika kita melihat big review-nya, ini kayak ya entah kenapa kayak mau bikin continuation ya. Nih. Misalkan sampai sini doang aja juga ya kelihatan juga kalau ini ada potensi dia mau bikin continuation seperti itu. Walaupun ada false break-nya lah. Cuma ini kan monthly, mungkin di weekly atau daily ada shadow-shadowan. Nah, seperti itu. Tuh, itu satu. Ini view weekly-nya ya. Kita udah punya capture ya, gambaran besarnya lah. Terus ke view yang lebih kecil, misalkan kita ke weekly, ini juga ya sebenarnya masih ada potensi dia mau bikin continuation INDF ini. Nih ya. Maksudnya jadi ya nggak salah kenapa hari ini dia ada reject, karena ya kena area resist juga seperti itu. Downtrend line lah, uptrend line ketemu downtrend line, konsolidasi ketemu penan seperti itu. Dan ya kalau kita lihat juga terakhir dia sudah punya higher low. Ini kan dia breakout ya, high higher low, dan ini bahkan dia juga sudah higher high juga. Maka kita asumsikan bisa dia sudah membentuk sebuah uptrend channel ya, kayak gini nih. Dan ya dia bakal bergerak pada channel ini, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, sampai apa mas? Sampai misalkan dia mau trennya lebih kuat lagi. Nah, misalkan kayak gini ya, breakout menguat, slope-nya menguat dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk view ke daily-nya ini untuk sekarang support saya rasa di sini ya sekitar 7.900 ya, dari 8.000 lah. Itu kan ada support psikologis juga. 8.000 sampai 7.900 itu support saat ini. Dan kalau misalkan mau taruh stop loss ya bisa di bawah 7.800 tuh. Atau kalau mau lebih nyantai ya di bawah 7.600. Kalau misalkan dia jebol yang 7.600, maka dia konsolidasinya gagal ya, nggak jadi breakout, jadinya breakdown seperti itu. Jadi itu, tapi kalau misalkan dia breakout ada upside dari INDF ini dengan target ya mungkin bisa ke 10 ribuan seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kita lihat transaksinya hari ini cenderung distribusi ya. Kalau kita track ke belakang tapi rapi banget ini akumulasinya. Berarti kemarin ini view besar ini ya, ini sideways atau konsolidasi disertai dengan akumulasi. Ini yang bagus ya. Nih, dikumpulin terus barangnya seperti itu. Dan ini yang sering saya bilangin ya. Maksudnya kayak jangan ngikutin time frame bandar gitu. Jangan beli karena di akum doang. Karena kita nggak tahu dia mau ditahan berapa lama. Ini kan dia udah dikumpulin sejak kapan nih? 2024, Juli 2024. Harganya juga nggak kemana-mana. Naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi dan lain sebagainya. Tapi ini Indian oke. Kalau dari bandar volumenya, jadi sideways style distribusi ya, sesuaikan aja dengan profil masing-masing ya. Ini juga cenderung saham yang untuk hold jangka panjang lah, beli santai lah kayak gitu. Saya entah kenapa kok pengen sekalian ini corporate actionnya apa nih, dividen kemarin ya. Entah kenapa mumpung kita bahas INDF, saya kok pengen lihat finansialnya. Kita lihat report anualnya tahun 2024-2023. Ini income statement alias laba rugi. Kalau kita perhatikan ya yang aja ya yang signifikan aja. Ini kalau kita lihat yang pertama omsetnya tumbuh dari 2000, pertumbuhannya juga cukup signifikan ya. Yang signifikan kan di sini. Ini 81 jadi 99 2020 ke 2021. Terus ini 99 ke 110. Ini 110 ke 111. Ini 111 ke 115. Jadi yang sebelumnya naiknya 1, ini jadi naik 4. Dan kalau ngomongin 1, 4 untuk perusahaan sudah semecer INDF itu sudah susah.
Jadi semakin besar perusahaan itu kan ada yang namanya market size ya. Kayak misalkan contoh gini lah, Indonesia orangnya 250 juta. Ya kalau misalkan kita mau jualan Indomie, ya gak mungkin bisa melebihi 250 juta juga, kayak gitu. Artinya apa? Harus ekspansi, harus mempertahankan dari kompetitor-kompetitor dan lain sebagainya. Maka ya ini dia masih konsisten tumbuh, ya menurut saya pun juga masih bagus INDF ini. Tuh. Itu dari omset. Terus habis itu dari HPP, COGS, cost of goods sold ya. Ini juga cakep ya. Walaupun ada pertumbuhan dari 2021 ke 2022. Kalau nggak salah 2021 ke 2022 itu zaman-zaman komoditas ya, ikut naik dan lain sebagainya. Walaupun INDF ini juga bisnisnya banyak, bukan ICBP ya. Dia kan juga termasuk, ya ini kan induknya. Jadi ya ada logistik juga dan macam-macam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan nih, COGS-nya juga ada kenaikan signifikan sebelum-sebelumnya 2020 ke 2021. Terus habis itu 2021 ke 2022. Tapi kalau kita perhatikan 2022 ke 2024, 2022, 23, 24, ini COGS-nya nggak naik. Artinya dia punya beban penjualan itu tetap akan bagus. Pendapatannya naik, tapi bebannya tetap. Nah yang terjadi apa? Laba kotornya naik. Nih, bagus. 32, 33, 36, 40. Artinya perusahaan semacam sebesar ini masih bisa growth. Ketemu total beban usahanya. Nih ya, beban-beban, biaya-biaya dan lain sebagainya. Kayak misalkan gaji lah, terus juga ya macam-macam lah. Tuh ketemu laba. Ini EBITDA, earning before interest tax depreciation dan earning before interest tax depreciation amortization. Nah ini EBITDA. Terus habis itu dikurangi beban lain-lain, terus laba sebelum pajak. Ini ya EBITDA ya, lupa saya yang ini atau yang ini, correct me if I'm wrong lah. Dan dikurangi pajak, akhirnya ketemu laba bersih 13. Secara laba bersih pun dia juga masih tumbuh ya. Nih, dari 2023 ke 2024. Tuh. Ya so far yang lain juga masih tumbuh. Ini EPS-nya juga naik, earning per share, karena juga pendapatannya naik ya. Tuh, EBITDA dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat neracanya, kita bedah ya, biar ada warna lain lah, kita nggak teknikal terus ya, kita lihat fundamentalnya. Kasnya naik, ini 50-50 lah kalau kas naik gitu. Kalau secara rasio apa ya, solvabilitas ya bagus, dia siap untuk kalau terjadi sesuatu, dia liquid, terus dia bisa untuk investasi dan lain sebagainya. Ini kasnya tinggi. Terus habis itu investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, others. Aset lancarnya 79. Nah, kita mungkin lihat langsung ke pasifanya ya. Aktifanya kan ini ketemu aset lancar dan tidak lancarnya kan di 201 ini. Nah, kita lihat sumbernya dari mana. Dari pasifanya ada hutang dan modal. Dari hutangnya sendiri 92 ya. Dan kalau dibandingkan ekuitasnya masih besar ekuitasnya. 108 banding 92. Ya masih oke juga. Ekuitasnya juga tumbuh terus, karena ya laba bersihnya kan juga ada yang di retain, tidak semuanya dibagikan sebagai dividen. Tuh, jadi ya perusahaan sehat lah. INDF kayak INDF blue chip, literally blue chip lah. Itu kita lihat juga PBV-nya nih 104, price to book value-nya naik tinggi dari yang 6.700 jadi 7.400. Harga sekarang 8.100 ya, dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan saham murah itu apa pasti naik? Ya enggak ya, ini beda. Jadi kayak satu hal yang kenapa saya pakai teknikal ya, karena saya trader gitu. Mungkin kalau misalkan nanti suatu saat saya di IHSG, saya kan juga punya putaran lain ya. Misalkan besok saya kembali ke IHSG dan jadi investor, ya bisa aja saya juga ganti aliran, misalkan fundamental, bedah-bedah saham dan lain sebagainya. Cuman kenapa saya carinya teknikal? Karena saya butuh capital gain, cari saham yang mau naik dan lain sebagainya. Karena beda, kadang bagus nggak gerak itu ya nggak ada masalah sama sekali, karena nggak ada kepentingan juga, ngapain digerakkan kayak gitu. Kecuali dia mau digerakkan, ada kepentingan dan lain sebagainya, nah itu yang baru jadi penggerak harganya. Nah, di situ dilihat pakai price action alias technical analysis seperti itu. Ya itu sih ternyata menarik dalamannya INDF ya, baik dari fundamental, teknikal, pandermologi,
Cuman ya ini tipikal saham yang buy merem lah kayak gitu. Seperti itu. Itu INDF. Kita coba lanjutkan. Inco tadi juga jadi menu di grup ya. Saya pengen bahas TPIA deh. Nih sahamnya Pak PP. Chandra Asri. Kalau nggak salah yang CDIA itu anaknya TPIA ya. Agak kurang enak viewnya. Oke, kita bahas TPIA. Ini big reviewnya dulu. Dia berkali-kali modelnya kayak gini. Konsolidasi, breakout. Ini juga konsolidasi, breakout lagi. 2023 ya, dari 2400 naik sampai 10.000. Dan ya, sekarang posisi dia di pucuk. Tuh. Kayak BTC ini, mau bikin double top kalau nggak higher high. Tapi udah berubah ya, BTC udah jadi bullish flag. Nah, kita ke weekly dulu deh. Sebelum zoom in ya. Weekly-nya sebenarnya agak kurang enak ternyata. Nih, candle-nya cenderung seller ya, yang ketika di atas ini. Maksudnya misalkan dia konsolidasi pun ya bagusnya candle-nya tetap buyer-nya dominan. Karena konsolidasi itu kan dia kan masuk area tertentu ya. Misalkan contoh lah, kita asumsikan di sini area seller itu kuat. Di sini kan dia naik, artinya buyer kuat. Kena area 10.700 ini, seller muncul, akhirnya dia turun. Nah, ini kan dia menyentuh lagi di situ. Dan terlihat sellernya ini masih muncul. Tuh, kalau yang bagus itu kan walaupun di area seller, tapi buyernya masih ada. Dan sebaliknya, kayak gitu. Nah, kalau kita ke yang paling kecil, di daily, kemarin sebenarnya saya kira dia mau bikin continuation ya, ketika kemarin naik sampai sini. Ini breakout di sini, triple bottom, 1, 2, 3, breakout retest. Tapi di sini dia, yang terakhir ini agak kurang enak, seperti itu. Same high, same low, dan seterusnya. Tapi yang terakhir kok cuman lower high, kayak gitu. Jadi ya ada indikasi, bisa aja dia nggak jadi nggak jadi sideways, tapi jadinya lower high ini ya. Sehingga dia same high, same low, same high, same low, same high, dan seterusnya. Tapi harusnya dia same high, dia cuman sampai ke same low doang, 10.100. Itu kan indikasi dari pergerakan downtrend. Lower high, bukan same low ya. 10.100 ini. Itu kan indikasi dari pergerakan downtrend. Dan kalau misalkan area ini nanti dia terkonfirmasi bentuk lower low, yaudah jadi downtrendnya. Nih ya. Misalkan besok dia jebol area 9.100 ini, maka kan dia bikin lower low, high low, lower high, lower low. Nah, itu konfirmasi ya, dia malah jadi gagal untuk continuationnya, seperti itu. Ini view kecil, artinya untuk sekarang 9.100 lah untuk toleransi TPIA. Kalau misalkan sampai jebol 9.100-nya, saya rasa sih mending out dulu, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat big reviewnya kita di pucuk, ya nggak ada yang tahu ya. Misalkan dia jebol terus turun 8.000, habis itu nggak ada perlawanan. Nah, kalau misalkan ya ini dia kita kan juga bisa melihat bahwasanya dia punya same high, ya. Asumsi dia masuk fase sideways, itu bahkan bisa turun sampai 6.000, seperti itu. Karena dia same high, same low, same high. Nah, kalau misalkan dia mau sideways, ya berarti sampai 6.000, 6.400 sekian ini. Tapi kalau misalkan dia mau higher low, ya mungkin bisa 8.000 doang. Nah, itu mah indikasi untuk breakout nanti. Tuh. Misalkan koreksi sampai 8.000, terus higher high. Jadi yang sebelumnya same high, same low, same high, higher low, higher high. Seperti itu. Lah gimana Mas, bingung Mas, tadi daily-nya mau kayak gini kok weekly-nya mau kayak gini. Nah, itulah yang perlu disesuaikan dengan time frame masing-masing. Teman-teman kalau misalkan hold-nya sehari ya cari candle copet lah, day trading dan lain sebagainya, ya nggak perlu mikir weekly juga. Intinya cari setup daily bagus, bungkus, cuan bungkus kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau investing ya, punya view besar di TPIA, apalagi ini anaknya mau IPO dan lain sebagainya, ya perlu dilihat juga kondisi gambaran besarnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi ya itu intinya. Untuk sekarang support 9.100 itu toleransi sih. Kalau jebol ya nextnya 8.000. Kalau jebol lagi ya terakhir di 6.000. Kalau jebol yang di 6.000 saya rasa sih sudah kurang bagus. Kenapa ada bigger view, dia punya reversal seperti itu. Kita lihat transaksinya cenderung akumulasi setelah dibuangin ya. Ada yang ngumpulin barang hari ini pun juga ya. Batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Satu lagi kayaknya ya. Tadi soalnya bahas INDF-nya lama. TPIA kita coba cek sekarang si BKSL bagus itu. Senin bisa jadi watchlist lah itulah. Saya pengen bahas Alfamart lah ya. Lama banget rasanya nggak bahas Alfamart.
Dulu masih inget zaman dia masuk LQ45 apa ya, Alfamart itu hype banget lah. Itu tahun-tahun berapa itu, 2022 kayaknya. Pokoknya sebelumnya Alfamart tuh nggak menarik lah, saham nyamping aja. Tuh mungkin kalau teman-teman juga pada saat itu udah di market juga ya. Ini kan dia nyamping terus kayak ya naik turun lagi dan lain sebagainya. Terus kalau nggak salah di sini nih 2002 ada Maret apa ya, atau di sini Juni 2021, intinya dia masuk LQ45. Wah, habis itu langsung digas naik ke atas dari 1000 naik sampai 2700 dan jadi salah satu big cap juga sekarang Alfamart. Tapi ya kembali lagi dia membentuk sebuah base ya di sini. Nih nggak tahu sekarang masih di LQ45 atau enggak Alfamart ini. Dia membentuk sebuah base konsolidasi panjang dari tahun 2022 sampai di tahun 2025. Nah, ini yang disebut dengan bearish trap ya. Jadi kayak dibikin break, orang-orang pada kejar, habis itu dibanting turun seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ya, dia turun sampai 1700, pullback ini juga sudah respon 2500 sebagai resist. Sebelumnya kan di sini support, breakdown, pullback. Nah, ini kan sekarang udah jadi resist seperti itu. Dan kalau misalnya kita ke view yang lebih kecil, nih dia juga kemarin ada double top ya, sini top 1, top 2, dan cukup related dengan IHSG, persis banget bentuknya malah ya. Di sini dia double top, di sini dia pullback. Apa jangan-jangan besok IHSG mau dibanting pakai Alfamart ini? Gara-gara di itu ya, di salah satu kota, saya nggak usah sebut lah, harus ada tukang parkirnya. Itu kalau dipikir-pikir juga agak lucu juga sebenarnya itu ya, kebijakannya itu. Cuman ya udahlah, namanya saya juga bukan wali kotanya. Ya itu sedikit intermezzo. Tapi ini mirip sama IHSG ya, dia punya double top, breakdown, rebound, dan bikin pullback. Bearish flag bisa juga. Apakah ini yang membuat IHSG belum jalan? Karena dia bearish flagnya belum breakdown. Dan kalau misalkan dia breakdown, ya target penurunannya bisa sampai ke 2000-an. Seperti itu. Cuman pada view besar, Alfamart ini sudah punya downtrend line ya. Jadi view besarnya pun juga sudah nggak enak ya. Kalau saran saya sih lebih baik pilih saham lain aja. Itu ya. Itu kalau dari saya, opini pribadi lah, anggap opini aja. Misalkan teman-teman nggak setuju pun nggak masalah. Oh, saya cinta Alfamart, saya punya franchise-nya 5 masih bagus kok, nggak ada masalah sama sekali. Cuma kalau misalkan saya melihat dari tadi bigger view-nya ya, yang mana dia udah sideways panjang banget, 2022 sampai 2025 ini nggak kemana-mana loh harganya. 3000, 2300, 3000, 2300. Berapa tahun ini coba? 2022 sampai ini. Memang kalau dia bullish lagi itu ganteng banget karena dia punya base baru. Tapi ternyata kan dia kan malah turun ya, breakdown, dan sekarang turun sampai 2300, jebol area resistnya. Ya yang jelas saat ini Alfamart sudah punya downtrend channel ya. Nih, di sini dia sudah merespon downtrend line, dan ya worst case bahkan bisa aja kalau dia mau swing low menuju lower low-nya, bisa aja sampai dia jebol 1730. Nih, tarik sampai atas. Nih, kalau 1730-nya jebol ya dia bisa target ke sini nih, 1400-an sampai 1300 seperti itu. Cuman ya apakah ujung-ujung sampai sana enggak juga ya. Ini ada support di 2140. Misalkan jebol nanti juga ada di area pullback 2000 sampai 1895. Misalkan jebol lagi ya masih 130. Misalkan jebol lagi baru ke sana. Seperti itu. Cuman ya intinya ini pas juga. Harganya juga merespon Fibonacci ya. Ini kena di 0,5, kena di 0,236. Dan ya kalau memang untuk saat ini 2140-nya jebol, maka saya rasa dia terdekat ke sini dulu, 2030 sampai 1895. Tapi kalau masih jebol lagi ya baru ke 1730, kalau jebol lagi baru ke 1470. Seperti itu. Ya mungkin dia udah capek bullish ya, bisa juga. Karena semua pasti ada fasenya. Kita lihat transaksinya, cenderung dikumpulin, tapi nggak sebanding sama dijualinnya ya. Tuh, dan saya sebenarnya pengen lihat ketika panjang ini kemarin disertai dengan apa ini? Netral sih sebenarnya. Sini akum, rally sambil akumulasi ya ini. Set. Terus di sini belum jualan. Terus itu. Ya kalau kita lihat dari badarmologi ya sih cukup berlawanan dengan tesisnya tadi. Tapi kalau dari foreign flow ini kelihatan cukup relevan ya. Dimana dia bikin bear trap. Terus ini juga mulai dibuangin seperti itu. Ya intinya sih apapun yang terjadi ya selalu batasi resiko aja. By moving average juga udah gak enak, mulai merespon MA20 sebagai resisten.
Kalau misalkan dia breakdown dan lain sebagainya, yaitu seperti itu. Kalau kita lihat ke belakang, dia belum pernah ya kayak gini ya, respon EMA 20 sebagai resist nih, dia bertahan terus lah di atas EMA 50. Misalkan di bawah EMA 20 pun juga dia nggak EMA 20 nggak jadi resist gitu. Ini dia break lagi, jadi support lagi, tapi di sini mulai reject tuh. Cuman ya memang belum ada konfirmasi. Ya konfirmasinya memang 1735. Tapi pertanyaannya apakah kuat kalau misalkan dibawa sampai 1735, yang mana sekarang aja masih di 2300 ya. Tuh. Jadi ya sesuaikan dengan time frame dan porsi masing-masing lah. Seperti itu. Ya itu dulu mungkin Tuan Muhammad. Saya juga pengen apa ya? Ya mungkin sedikit survei ya. Kalau misalkan bikin kelas technical analysis untuk basic, kira-kira teman-teman setuju nggak? Kalau bikin yang advance, jujur saya pun juga minder ya, karena banyak yang lebih jago dari saya, ilmu saya pun juga ya biasanya lewat wave aja, saya juga belum mempelajari secara dalam gitu. Jadi saya cuma pengen ya kepikiran aja kalau misalkan bikin kalau misalkan bikin kelas technical analysis basic ya, support resisten, trend, terus juga macam-macam lah, market structure. Kira-kira teman-teman setuju atau enggak? Atau ada yang minat banyak atau enggak? Itu nanti kita lihat di komen ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.